Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang akan membahas atau menganalisa permainan atau para pemain yang tadi bermain melawan Myanmar pada laga ASEAN Cup 2024 yang dimenangkan oleh Indonesia. Tanpa banyak basa-basi, kita menganalisa pemain-pemainnya. Yang pertama adalah Cahya Supriyadi, dan Cahya Supriyadi ini ada beberapa kali penyelamatan, yakni ada 3 penyelamatan dan bermain selama 90 menit. Dan Cahya Supriyadi ini pemain yang cukup bagus ya di pertandingan tadi, terutama di umurnya yang sangat muda, yakni 21 tahun kalau memang cek di Google ya. Dan lanjut kita ke trio back. Di sini ada Doni Tri, Kadek Arel, dan juga Muhammad Perali. Ini memang lihat tadi permainannya sangat solid ya, tapi ada beberapa ruangnya terlalu jauh atau mungkin miskomunikasi, tapi secara keseluruhan mereka sangat solid. Dan juga di sisi sebelah kanan ada Pratama Arhan bermain 90 menit dan total tendangan 1, termasuknya ini tendangan ke arah gawang ya. Pratama Arhan ini salah satu pemain timnas senior yang sering bermain di kualifikasi Piala Dunia yang dibawa oleh Sintayong ke ASEAN Cup. Dan yang memang khawatirkan adalah apabila ini Pratama Arhan atau yang lainnya yang sering bermain di timnas senior pada kualifikasi Piala Dunia dengan jadwal yang padat ini bermain 90 menit, seperti Pratama Arhan 90 menit, Marcelino itu 88 menit, dan juga Muhammad Perali 90 menit, maka dikhawatirkan akan menurunnya stamina pada saat pertandingan selanjutnya ya, yang akan berhadapan dengan Laos pada tanggal 20. Sebelum Laos adalah Laos dulu, Kamis 12 ya, jam 8 malam. Nah, itu pertandingan itu menurut Mamang di atas kertas timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan, tapi dengan catatan bahwa pemain-pemain yang bermain 90 menit di permainan pertama melawan Myanmar harus ada rotasi pemain agar pertandingan selanjutnya mereka tidak mengalami cedera dan juga tidak mengalami kelelahan, terutama pemain-pemain yang mempunyai daya juang yang tinggi atau sering berlari di lapangan. Sebenarnya Arhan ini dia tadi lihat memang sering berlari ya, sering daya juangnya tinggi. Dan juga di sisi back itu udah solid ya, memang 3 orang. Dan di sisi tengah Janadin babak pertama ya, dan juga Arhan Fikri main 90 menit, Janadin main 45 menit kan babak pertama, Niko main 45 menit juga. Nah, 2 pemain ini di babak pertama, Niko dan juga Paris, itu ya menurut Mamang belum kelihatan bahwa pemain itu tidak terlalu signifikan di lapangan, mungkin karena pemain muda juga harus banyak pengalaman. Dan statistik Niko dan juga Faris menurut Mamang tidak terlalu terlihat, tapi harus lebih cair lagi, harus jangan tegang lagi untuk kedua pemain ini, dan latihannya harus terus ditingkatkan lagi
agar bisa mendapatkan suatu peran yang terlihat ya di pertandingan suatu hari nanti. Dan untuk Arhan Fikri itu pemain yang sangat berpengalaman ya, beberapa kali juga dipanggil untuk timnas senior dan pernah juga bermain di kualifikasi Piala Dunia. Dan Arhan Fikri ini pemain yang sangat muda memang yakni kelahiran 28 Desember 2004, yakni sekarang 11 tahun. Tapi 19 tahun maksud memang 19 tahun, tapi gaya bermainnya itu benar-benar sangat kelihatan, operannya itu sangat matang, dan juga ini benar-benar anak emas ya, anak emas menurut Mamang sih, anak ajaib. Arhan Fikri itu di umur 19 tahun dan bermain selama 90 menit itu hidup lini tengah kalau ada Arhan Fikri ini. Tapi harus diingat juga bahwa AFF ini adalah turnamen regenerasi. Jadi siapa nanti di lawan Laos ini yang akan menggantikan sosok Arhan Fikri atau bisa menjadi pengganti Arhan Fikri, nanti juga mungkin Sintayong lebih tahu, dan mungkin nanti ada sosok pengganti Arhan Fikri ya, atau yang lebih muda dari Arhan Fikri. Tapi Arhan Fikri juga udah cukup muda dan ini berpotensi memang untuk menjadi pemain inti nanti di timnas senior. Dan juga ada Hoki Caraka yang bermain 73 menit. Kita udah mulai ke depan ya. Arhan belum ya. Arhan itu 90 menit. Arhan itu menurut Mamang tadi itu main semangat ya, determinasinya tinggi, tapi seperti kurang mengoper gitu, atau mungkin itu kebutuhan strategi, Mamang juga tidak tahu. Jadi Arhan menurut Mamang, tapi lemparannya sangat berguna ya. Jadi ya bagus lah, lumayan Arhan, tapi harus lebih ditingkatkan lagi. Dan Hoki Caraka bermain 73 menit sebagai striker modern. Hoki Caraka cukup bisa menjadi defender di depan ya. Jadi menurut Mamang Hoki itu sebenarnya cukup bagus untuk menghalau pergerakan lawan dari mulai depan. Dan juga ada Arhan Kakak, itu udah mulai ada perubahan. Jadi dia sudah mulai agresif apabila pemain lawan memegang bola, dia juga sudah mengejar langsung bola itu Arhan Kakak, dan itu adalah hal yang positif ya. Dan juga di kiri ada Marcelino Ferdinand. Ini menurut Mamang posisi Marcelino itu tidak di semestinya, yakni di kiri. Dan juga Sintayong pun langsung merotasikan Marcelino Ferdinand itu langsung dimainkan di tengah ya, atau jadi second striker. Dan juga Arhan Kakak masuk menjadi Arhan Kakak keluar digantikan oleh Rafael Struijk. Dan ini adalah pergantian yang sangat tepat menurut Mamang, karena Rafael Struijk itu jangan dimainkan lama-lama karena berpengaruh juga dengan stamina dan juga kondisi fisiknya ya. Semualah jangan dimainin lama-lama, harus banyak rotasi kalau di AFF ini. Dan Rafael Struijk masuk di babak kedua. Emang pemain ini menurut Mamang dia itu di senior itu hampir mendekati senior, tinggal pengalamannya lagi. Tapi di tingkat timnas B ini dia itu udah di atas levelnya ya, atau timnas AFF ini di atas level pemain-pemain lain ya. Dan juga selevel dengan Marcelino, cuman yang kekurangan strike itu emang pengalamannya doang. Dan juga
goal getternya, mungkin kekurangan strike di situ, finishing. Tapi emang mungkin Sintayong menjadikan dia bukan sebagai finisher tapi sebagai pengganggu ataupun penarik back ya. Dan juga emang permainan berubah, mama akui kalau udah masuk Rafael Strike tadi. Dan juga Ronaldo Kuateh masuk menit 587 ke 88 kalau nggak salah. Dan secara statistik main 2 menit tapi di perpanjangan waktu 7 menit, jadi total 9 menit Ronaldo Kuateh main. Dan menurut Mamang masih belum terlihat ya bagaimana permainan dari Ronaldo Kuateh, karena emang di perpanjangan waktu tadi juga banyak kejadian-kejadian yang memperlambat waktu, jadi belum kelihatan lah, kecuali kalau dia dimainkan 45 menit baru kelihatan bagaimana Ronaldo Kuateh ini. Dan juga masuk Asnawi 45 menit di babak kedua. Pasti tadi memang kurang nonton sampai menit 50 ya, menit 45 sampai 50 nggak nonton karena ada satu dan dua lain hal, jadi ngegantiinnya siapa juga memang nggak tahu. Sama strike itu pasti antara Nico atau Paris ya, memang juga nggak tahu, itu antara dua itu pasti, karena posisinya di sana ya. Robby Darwis juga Asnawi, memang lanjut Asnawi. Asnawi itu main ya seperti biasa ya, daya juangnya tinggi, tapi menurut Mamang yang Mamang khawatirkan adalah cedera ya, karena daya juang tinggi tadi juga kepalanya hampir kena ya, hampir kena tangan atau udah kena tangan. Itu bisa harus lebih hati-hati lagi Asnawi agar tidak rawan cedera. Dan juga yang Mamang perhatikan itu di menit 45 Detan. Nah, Mamang tadi babak pertama tidak lihat itu yang namanya nomor 18. Ini pasti antara Kakak ataupun Paris ataupun Niko gantinya ya. Tapi Detan ini menurut Mamang benar-benar pemain yang underrated apa sih namanya ya, pokoknya tidak underrated lah, karena Mamang baru dengar namanya Detan, dari mana dia berasal juga Mamang tidak tahu. Mari kita cari tahu dulu. Detan umurnya 20 tahun, 11 Juli 2004, main di Liga 1 PSM. Tadi Mamang dengar bener kan, PSM, dan bener-bener dia daya juangnya tinggi tapi permainannya juga enak gitu dilihat. Wah, pokoknya mah lari-larinya tuh pas. Menurut Mamang Detan tuh tampil yang pemain yang sangat di luar ekspektasi ya. Mamang juga sampai tadi lihat siapa ini nomor 18 gitu, ternyata namanya Detan. Dan juga ini pemain yang potensial menurut Mamang, karena dia itu punya bisa reading the game, membaca permainan menurut Mamang ya. Dan ini pemain yang potensial juga. Mamang pengen lihat nanti selanjutnya lawan Laos, Detan ini bisa bermain di awal babak. Dan juga untuk striker udah ya tadi, Kakak Ferdinand. Oh ya, penggantinya ya Robby Darwis. Lemparan ke dalam belum terlihat karena Robby Darwis main juga cuman 17 menit, jadi tidak terlihat ya bagaimana dia di lapangan. Dan juga sudah segitu saja pemain-pemain yang tadi Mamang review. Dan bagaimana pendapat Mamang tentang pertandingan tadi melawan Myanmar? Menurut Mamang hasil 1-0 ini di atas kertas harusnya bisa lebih, tapi karena pemain-pemain yang dibawa oleh Sinteyong berusia muda dan sangat kurang pengalaman atau kurang pengalaman di kancah senior, dan ini juga pemain senior semua ya,
Kalau kita lihat pemain Myanmar itu udah senior tapi di Google tidak ada. Tapi menurut Mamang mereka itu serius ya di AFF ini. Juga tadi bisa dilihat dari permainan Myanmar, mereka sangat serius dan emang tidak ada di Google pun pemain-pemain Myanmar ini lahir tahun berapa dan juga berapa tahun umurnya tidak ada. Jadi Mamang juga susah mau nyebut dia senior apa junior, tapi menurut Mamang dari segi permainan tadi di babak pertama emang kurang panas ya, dan di babak kedua setelah ada pergantian pemain baru panas dan hasilnya berbuah gol. Maka untuk kedepannya di pertandingan lawan Laos itu menurut Mamang pemain-pemain yang tidak terlihat di lapangan tadi harus bisa menunjukkan minimal umpan-umpan yang bisa umpan-umpan ataupun bisa menghentikan lawan di daerah pertahanan ataupun mengambil umpan-umpan yang bagus. Seperti Ferrari, umpan-umpannya benar-benar mantap ya, meskipun dia long ball tapi long ballnya itu akurat dan itu bisa ditiru oleh pemain lain. Maka sekian saja video Mamang kali ini. Jika ada pendapat yang berbeda dari Mamang Thomas, silakan komen-komen aja di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.